Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sobat, konco, bolo semuanya. Kita sudah beberapa pertemuan bikin video dan alhamdulillah ini adalah satu pembahasan yang cukup saya nanti untuk didokumentasikan. Karena gregetan juga sebetulnya ya, tapi ya sebetulnya juga perkembangan yang bagus dan perlu kita apresiasi. Tetapi ini mungkin adalah bagian daripada kasih sayang kita kepada Al-Quran. Jadi kita diskusikan bersama pada kesempatan hari ini. Kalau hari ini kita melihat berbagai macam sekolah Islam terpadu, sekolah Islam baik itu dalam bentuk boarding school, pondok pesantren, ataupun sekolah pulang pergi ya, akan sangat membanggakan jika dipasang di dalamnya ada ekstrakurikuler tahfidz Al-Quran. Apakah ini buruk? Nah, tentu saja tidak. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Pasti mulia. Malam di mana diturunkannya Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau di ayat yang lain, Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Ini baru malam diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, bulan yang saat ini sedang kita jalani, menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu, bulan di mana dilipat gandakannya amal karena tersentuh Al-Quran. Malaikat yang mengantarkan wahyu, yang membawakan Al-Quran, malaikat Jibril, adalah pemimpin para malaikat dan disebut dengan Ruhul Amin. Nabi yang menerima Al-Quran disebut dengan Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan para rasul. Tadi harinya sudah mulia, bulannya sudah mulia, malaikat yang membawakannya mulia, nabi yang mengantarkannya juga nabi yang paling mulia. Dan orang-orang dari umat nabi yang menghafalkan Al-Quran disebut keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang yang diberikan kekhususan. Di hadisnya Nabi juga disampaikan, al-mahiru fil Quran ma'a safaratil kiramil bararah wa may yatata'ta falahu ajran. Wa may yatata'ta wa huwa syaqqun bihi falahu ajran. Bahkan yang yatata'ta, yang terbata-bata pun masih mendapatkan ganjaran. Dan yang pintar, yang jago, memang dalam beberapa konteks tahfidz yang disebut adalah yang mutqin hafalannya, mereka bersama malaikat yang mulia. Ini yang hafal, yang hafalannya lancar ataupun tidak lancar, yang lagi proses belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tentu ini belajarnya sungguh-sungguh. Bukan pengajian minggu ini datang, 2 minggu ke depannya libur. Karena apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an itu aiman jahada nafsahu li ta'allumil Qur'an. Dia bersungguh-sungguh dirinya untuk belajar Al-Qur'an. Ya kalau misalkan hitungannya ngajinya bolong-bolong, izin-izin gitu ya. Ya malaikat nyatetnya bingung itu nanti. Ini jahada nggak nih? Dia sungguh-sungguh nggak? Ini artinya memotivasi kita semua bahwasanya apa yang kita terima sebagai kitab suci itu sesuatu yang sangat mulia. Dan bahkan ya tadi dampaknya kepada yayasan sekolah itu ketika ada ekskul tahfidznya, orang tuh juga senang. Senang anaknya sekolah di situ karena bisa berproses menghafalkan Al-Quran. Nah tapi begini. Sampainya Quran kepada kita sebagaimana yang kita terima hari ini itu melalui proses yang sangat panjang. Jadi jangan pernah dibayangkan nih oleh sobat, bolo, konco semuanya, zaman Nabi ada Quran tajwid berwarna-warni seperti sekarang gitu ya. Ada mushaf khusus hafalan, ada mushaf khusus perempuan, ada mushaf khusus membahas fikih, dan lain sebagainya. Jadi, proses yang kita terima hari itu sudah melalui sejarah panjang. Dan itu perjuangannya luar biasa. Ketika Nabi menerima wahyu, dibacakan oleh malaikat Jibril ayatnya, lalu Nabi membaca ulang bacaan tersebut. Dan ketika dihafalkan, Nabi setorkan kepada malaikat Jibril. Setelah
mendapatkan tasih atau dibenarkan, baru Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Di antara 4 sahabat utama yang menghafalkan Al-Quran, mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sinilah runtutan-runtutan sanad Quran ke bawah itu ada. Perjalanan ini panjang, jadi sehingga saya belum membahas tentang Quran tadi, ada warna-warni dan sebagainya. Quran yang kita terima saat ini yang sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, bahkan sudah dikasih fitur Quran digital. Itu perjalanan yang panjang karena dulu itu cuma melungker-lungker gitu doang. Nanti mungkin ada ditampilkan gambar di sini Quran yang belum ada seperti sekarang ya. Nah, ini dulu kan yang turun kepada orang Arab saja, sebelum orang-orang Ajam atau orang-orang di luar Hijaz memeluk Islam. Dan tentu saja kapasitas kemampuan berbahasa Arabnya berbeda-beda. Sehingga ketika orang-orang Ajam mulai masuk Islam, mulai menerima hidayah, menerima risalah, ada kekeliruan dalam bacaan. Sehingga inisiator pertama adalah Utsman bin Affan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran tersebut, lalu di-upgrade ketika masa Ali bin Abi Thalib dengan menginstruksikan Abul Aswad Ad-Duwali untuk memberikan tanda baca atau harokat dalam Al-Quran. Sehingga kita-kita ini orang Indonesia yang tidak terlahir dengan jago bahasa Arab bisa membaca bahkan menghafalkan Al-Quran. Mempelajarinya secara mendalam, juga menghafalnya dengan mutskin. Nah, ini yang perlu kita bahas bersama. Karena proses ini panjang, dan seharusnya Al-Quran itu diajarkan oleh guru-guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ketika dibacakan maka ikuti bacaannya. Itu maksudnya dijelaskan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi, jika kalau misalkan kita berguru atau ingin mengajarkan Al-Quran, maka setidaknya kita pernah menyetorkan hafalan kita kepada orang yang punya sanad full 30 juz. Ya kalau seperti ini standarnya kan mungkin akan sulit jadi guru ngaji. Atau setidaknya kalau kita ingin mengajarkan baca Quran bin Nadhor, itu mesti pernah membacakan 30 juz bin Nadhor kepada guru Quran. Atau yang paling sederhana, yang paling mudah, kita hanya boleh mengajarkan sesuatu yang pernah kita bacakan bacaan itu kepada guru Al-Quran. Kok rumit? Kok sulit? Kalau gini siapa yang jadi guru ngaji? Loh, kita itu bisa loh percaya kalau dokter kaleng-kaleng itu akan melakukan malpraktik. Tapi kenapa kita tidak percaya kalau misalkan pengajar Quran pun kalau tidak kompeten, dia berpotensi melakukan malpraktik. Entah pemahamannya, entah bacaannya. Karena kalau misalkan bacaan mulai dari mat tobi'i yang pendeknya ada kesalahan, itu maka akan bisa mengubah arti daripada lafaz-lafaz yang ada. Sehingga kompetensi daripada guru ngaji ini betul-betul mesti diperhatikan agar bacaan Al-Quran generasi kita tetap terjaga. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus buat kita, sehingga efeknya apa ketika hanya sebatas menjadi bahan ekstrakurikuler. Hafalan-hafalan ini hanya dijadikan sebuah progres kurikulum saja. Artinya tidak diberikan sebuah pemahaman bahwasannya apa yang sudah dihafal itu tidak boleh sampai hilang atau sampai meninggalkan murojaahnya itu, mengulang hafalannya itu. Prinsipnya seperti ini. Menghafal itu kan tidak wajib, tapi mengulangnya itu wajib. Maka kalau kita dari awal tidak siap menghafalkan Al-Quran, tidak siap mengulangi hafalan, maka jangan menghafal. Atau hafal yang kita mampu. Dulu dosen saya bilang hafal 30 juz atau juz 30, gitu kira-kira pilihannya. Kalau mau hafal, hafal semua. Kalau mau sedikit, hafalkan juz 30 aja. Karena memang mengandung tanggung jawab. Prinsipnya secara kaidahnya ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita sudah mengambil sebuah keputusan, maka kita mesti mengikuti semua konsekuensi yang ada di belakangnya.
Nah, teman-teman, sahabat, bolo, konco, maaf, kayak marah-marah tadi. Tetapi hal ini memang penting disampaikan. Karena kalau tidak, proses tradisi menjaga Quran ini akan dianggap sebagai program biasa. Padahal secara faktanya ini adalah sebuah upaya kita untuk menjaga tradisi Nabi, para sahabat, untuk menjaga Al-Quran. Dan setiap apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti jadi mulia. Baik gurunya, baik muridnya, ataupun seseorang yang rutin membacanya setiap hari itu mesti akan mendapatkan keberkahan. Bicara tentang keberkahan Al-Quran, kalau kita kembali membuka sejarah profil biografi para ulama kita terdahulu, baik Imam Bukhari, Ibnu Rushd, Imam Syafi'i, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya, mereka semua mengawali langkah intelektualnya, langkah spiritualnya itu dengan menghafalkan Al-Quran. Kalau kita mengenal Imam Bukhari sebagai seorang pakar hadis, ya, beliau ini sudah menghafalkan Al-Quran pada usia 10 tahun. Ibnu Rushd menghafalkan Al-Quran usia 10 tahun. Imam Syafi'i menghafalkan Al-Quran 7 tahun. Ibnu Sina menghafalkan Al-Quran 10 tahun. Ibnu Khaldun menghafalkan Al-Quran 7 tahun. Jadi langkah awalnya adalah menghafalkan Al-Quran dulu, baru mendalami fan ilmu yang lain. Sehingga ini menjadi satu fondasi atau bekal dasar mereka. Ya, bahkan dalam amalan-amalan Ramadan seperti Imam Bukhari dan Imam Syafi'i ini menghatamkan Al-Quran bisa sampai 2 kali sehari. Hal ini menunjukkan bahwasannya memang Quran bukan hal yang sepele. Dia merupakan sesuatu yang sakral dan harus diperhatikan betul-betul. Apa tantangannya memang? Ya, ini saya rasa sepakat bagi semua orang yang pernah menghafal atau sedang dalam proses menghafal, atau mungkin majlis taklim ibu-ibu yang sedang dikit-dikit berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Hafalan ini mudah hilang, sangat mudah hilang. Ya, karena memang Nabi sendiri menyampaikan ta'ahadu hadal Quran fawalladhi nafsi biyadi fawa asyaddu tafallutan. Nabi sampai mengulang 3 kali, ta'ahadu, pegang erat-erat, dan melanjutkannya dengan sumpah, fawalladhi nafsi biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, Quran itu sangat mudah hilang. Karena mudah hilang ini mesti dimurojaah. Dan proses ini tentu proses yang tidak mudah. Bahkan para sahabat Nabi memiliki metode fahmi bisyauqin, mengulang hafalan dengan target 1 minggu khatam, 1 minggu khatam. Tujuannya apa? Supaya Quran tidak hilang. Bahkan di dalam Quran surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ayat ini di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari mengutip sebuah hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Di situ diterangkan bahwa lisan Nabi Muhammad tidak berhenti itu karena saking takutnya kehilangan hafalan Quran yang sudah beliau hafal sebelumnya. Sambil mendengar, beliau tidak berhenti mengulang hafalan itu. Saya ketika membaca penjelasan ini cukup tersentak. Karena apa? Karena Rasul pun yang sudah dijamin inna alaina jam'ahu wa qur'ana, dijamin bahwasanya Quran itu berada di dalam diri Nabi, masih takut kehilangan hafalannya dengan memurojaah hafalan itu. Apalagi kita bukan Nabi, boy. Otomatis mesti berjuang lebih keras seharusnya. Nah, hal ini menjadi satu hal penting yang perlu kita perhatikan, bahwasannya memang tidak ada yang mudah. Berkahnya besar, tanggung jawabnya juga besar. Itu adalah sebuah konsekuensi logis yang bisa kita terima daripada proses menghafalkan Al-Quran tadi. Selanjutnya, proses ini lebih baik memang dituntun oleh seorang guru. Seorang guru yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi tadi. Mempunyai sanad, bacaan Al-Qurannya bersambung, agar kita dalam proses bersama Quran juga tidak mengalami yang namanya malpraktik. Semoga bisa jadi nasihat buat kita semua, khususnya juga buat saya sendiri. Dan semoga Allah bimbing kita, dan semoga Allah dekatkan hati kita dengan Al-Quran.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.